Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Harahap, NIM 12014242922. Saya dari Tadris IPSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan komparatif pendidikan yang berisikan tentang pengertian komparatif pendidikan, tujuan pendidikan komparatif, masalah-masalah pendidikan komparatif, asas-asas komparabilitas, dan manfaat pendidikan komparatif. Pengertian komparatif pendidikan. Secara epistemologis, pendidikan komparatif berasal dari kata pendidikan dan komparatif. Menurut Kamus Bahasa Inggris, kata pendidikan diartikan sebagai pembelajaran dan pelatihan, sedangkan kata komparatif diartikan sebagai keadaan yang berkaitan dengan usaha membandingkan. Kata komparatif berasal dari kata kerja bahasa Inggris, yang artinya membandingkan, atau kata benda, yang artinya perbandingan, sehingga diartikan sebagai sesuatu yang bersifat membandingkan. Oleh karena itu, pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Secara historis, pendidikan komparatif sebagai suatu studi telah memiliki sejarah yang amat panjang. Menurut William W. Brickman dalam Postleitwide tahun 1998 disebutkan bahwa umat manusia telah saling bertukar informasi tentang pendidikan sudah berlangsung sejak zaman kuno, yaitu sejak manusia antar bangsa di dunia ini saling berinteraksi dan melakukan kontak sosial dalam suatu wadah yang disebut perdagangan, peperangan, dan misi keagamaan. Pendidikan komparatif menurut I.L. Candel Imam Barnardine tahun 1994 yaitu 1. Objek utama studinya berupa teori dan praktek penyelenggaraan pendidikan yang sedang berlangsung sekarang, bukan yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Yang kedua, faktor-faktor lain di luar objek utama tetapi mempunyai pengaruh amat kuat terhadap objek utama perlu diperhatikan, yaitu faktor sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya sebagainya. Adapun tujuan pendidikan komparatif. Menurut I.L. Candel menyebutkan ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam studi pendidikan komparatif, yaitu yang pertama, reportorial atau deskriptif. Pertama-tama, studi dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat intermotoris tentang sistem pendidikan pada umumnya maupun pada khususnya. Misalnya, data tentang angka partisipasi, jumlah anak putus sekolah, jumlah angka buta huruf, jumlah sekolah negeri dan swasta baik dalam lingkup satu negara maupun 2 atau lebih negara yang berbeda. Yang kedua, historik atau fungsional. Studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif juga berusaha mencari kaitan data-data yang bersifat intermotoris pendidikan dengan bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup, sistem politik, sistem ekonomi, dan sosial budaya dari masyarakat itu. Yang ketiga, melioristik. Tujuan pendidikan komparatif yang terakhir adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan keadaan pendidikan antara negara, termasuk dengan negaranya sendiri, maka dapat diambil manfaat dari kebaikan-kebaikan negara lain tersebut, yaitu kebaikan-kebaikan itu sebisa mungkin dapat diterapkan di negara sendiri dengan beberapa penyesuaian kritis. Menurut Harold Zenoa 1985 dan Dr. Farrokh Zobis tahun 2009, pendidikan komparatif memiliki 4 tujuan. Yang pertama,
untuk menjelaskan sistem pendidikan, proses, atau hasil. Yang kedua, untuk membantu dalam pengembangan lembaga pendidikan dan praktek. Yang ketiga, untuk menyorot hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Yang keempat, untuk menetapkan pernyataan umum tentang pendidikan yang berlaku di lebih dari satu negara. Adapun masalah-masalah pendidikan komparatif. Yang pertama, persoalan humanisasi akibat pembangunan dan proses industrialisasi, misalnya kemiskinan, gelandangan, dan kriminalitas. Yang kedua, kesenjangan ekonomis, sosial maupun geografis antara kelompok masyarakat. Yang ketiga, dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia baru. Adapun asas-asas komparabilitas. Asas menurut KBBI adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan untuk berpikir atau berpendapat. Sedangkan secara umum, asas komparabilitas adalah metode penelitian atau penulisan dengan membandingkan berbagai aspek dalam pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan nasional, biaya, proses, evaluasi, dan sebagainya. Asas komparabilitas juga dapat diartikan sebagai perbandingan konsep mendasar dalam sebuah sistem pendidikan dan pengajaran yang diajukan acuan lain. Adapun manfaat pendidikan komparatif. Manfaat mempelajari studi pendidikan komparatif Arif Rahman 2010. 1. Memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di berbagai daerah atau negara. Yang kedua, dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah atau negara. Yang ketiga, dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. Yang keempat, dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global, sekaligus dapat menghindari dari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit. Sampai di sinilah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.